Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Randy, spesialis urologi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara Uplift 2024 ini. Ini merupakan acara pertama eh, kita. Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang topik-topik klinis sehari-hari di bidang urologi untuk teman-teman. Eh, dengan mengikuti Uplift ini diharapkan teman-teman sejawat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan pada saat praktek klinis maupun pada praktek teman-teman. Topik ini akan dibawakan oleh 3 orang speaker. Yang pertama, Dr. Muhammad Puteh Mauni, spesialis urologi. Beliau ini menamatkan S1-nya di Universitas Gajah Mada, kemudian untuk pendidikan spesialis urologinya di Universitas Gajah Mada juga tamat tahun 2020. Kemudian ada Dr. Said Alvin Khalilullah, spesialis urologi. Beliau menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Syahkuala, tamat tahun 2012. Kemudian menempuh pendidikan spesialis di Universitas Gajah Mada. Kemudian yang ketiga ada Dr. Reza Maulana, Magister Sains, spesialis urologi. Beliau menamatkan pendidikan kedokterannya di Universitas Syahkuala, kemudian menempuh pendidikan spesialis urologinya di Universitas Pajajaran Bandung. Baik, tanpa eh, berpanjang-panjang, kita akan masuk ke topik pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Puteh Mauni dengan topik Urgent Matters, Key Consideration in Acute Urinary Retention for General Practitioners. Kepada Dr. Muhammad Puteh Mauni, spesialis urologi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Randy, spesialis urologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada panitia dan sponsor atas kerja kerasnya sehingga acara Uplift pada pagi hari ini bisa terselenggarakan. Baik, untuk topik yang pertama, saya akan membawakan presentasi dengan judul Key Consideration in Acute Urinary Retention. Oke, yang pertama kita review dulu tentang anatomi pada uretra laki-laki dan uretra perempuan. Pada laki-laki, uretra dibagi menjadi 2 bagian, ya, bagian anterior dan bagian posterior. Ya. Bagian anterior itu terdiri dari paling distal itu fossa navicularis yang berada pada pars glandularis, kemudian pendulosa dan bulbosa dengan ukuran panjang sekitar 16 cm. Kemudian posterior uretra dengan ukuran 4 cm yang terdiri dari membranosa, kemudian uretra pars prostatica dan preprostatic uretra. Nah, untuk meatus pada laki-laki itu bisa dimasukkan kateter dengan ukuran maksimal 24 frame. Oke, baik. Ini gambaran anatomi pada uretra laki-laki, ya. Dengan sagittal view dapat kita lihat bagian anterior dan bagian posterior. Bagian anterior yang meliputi dari fossa navicularis, pendulosa, dan bulbosa. Kemudian bagian uretra posterior itu dimulai dari membranosa yang pada diagram sebelah kanan itu ditandai dengan warna merah, ya. Di situ juga ada external urethral sphincter atau sphincter uretra eksterna. Kemudian yang warna ungu itu bagian prostat atau uretra pars prostatica, ya. Kemudian di proksimalnya lagi bladder neck dari buli. Ya, untuk anatomi dari perempuan wanita dengan panjang
kira-kira 4 cm, kemudian dengan kaliber sebesar 22 frank. Oke, untuk jenis-jenis atau tipe kateter uretra, ya, uretra itu terdiri dari 3 bagian. Ya. Yang pertama tipnya, ya, kateter tip, kemudian bagian yang fleksibel, kemudian yang di akhir yaitu portnya. Untuk kateter tip, ya, ada beberapa jenis tipe kateter tip yang ada jenis code tip, ya, atau curve tip pada ujung kateternya yang melengkung. Kemudian ada juga yang jenis straight tip, ya, yang biasa kita temukan yang standar straight tip. Kemudian ada juga yang jenis council tip, ya. Council tip ini ada lubang di ujung dari tip kateternya, yaitu fungsinya untuk melewati guide wire melalui kateter tersebut, ya, yang sering kita gunakan pada pasien-pasien dengan struktur uretra. Ya. Oke, next. Oke, kemudian port atau lumen pada kateter itu, ya, ada 3. Ada beberapa jenis kateter, ada yang dengan 1 port, ada yang 2 port dan 3 port. Ya. Ya, yang pertama yang hanya memiliki 1 lumen atau 1 port ini biasa kita gunakan, ya, untuk pasien yang memerlukan intermittent catheterization, ya. Jadi kateter ini hanya memiliki 1 drainase port, ya, untuk drainase urin. Oke, tetapi tidak memiliki port untuk inflasi balon. Oke, jenis yang kedua yang memiliki double lumen atau 2 port ini sudah memiliki portal drainase dan port untuk balon, inflasi balon. Ini ada yang tersedia dari yang memiliki straight tip, ada juga yang memiliki cone tip atau curve tip. Kemudian jenis kateter yang lainnya yang memiliki triple lumen atau tripod kateter, ini biasanya kita gunakan pada kasus-kasus pasien yang membutuhkan irigasi, ya, yaitu pada pasien-pasien hematuria atau dengan pasien dengan retensi keluar. Ya, dia memiliki drainase port untuk drainase urin, kemudian balon port untuk inflasi balon, dan yang port yang ketiga itu bisa digunakan untuk irigasi ataupun untuk instilasi obat-obatan melalui intravesika. Oke, kemudian material kateter itu ada yang terbuat dari latex, ya, rubber, dan silikon, ataupun dari polyvinyl klorid. Oke, untuk ukuran dari kateter, ya, itu kita menggunakan unit Frank, ya, yaitu ukuran frank ini 3 frank sama dengan 1 mililiter, ya. 1 mililiter. Dan semakin meningkatnya ukuran frank, diameter dari kateter tersebut akan semakin meningkat. Jadi frank ini menunjukkan diameter dari lumen kateter. Baik. Indikasi untuk pemasangan kateter, ya, dapat kita bagi menjadi 2, yaitu indikasi diagnostik maupun terapeutik, ya. Indikasi diagnostik itu bisa digunakan untuk mengambil sampel urin, ya, untuk kultur yang steril, kemudian bisa untuk urodinamik study ataupun sitologi. Dan untuk terapeutik biasa kita gunakan pada pasien-pasien dengan kasus retensi urin, ya, pada kasus BPH, retensi klot, ya, pada pasien CA buli, ya, tumor buli, kemudian ataupun pada kasus-kasus struktur uretra. Oke, untuk kontraindikasi, ya, absolut kontraindikasi itu apabila suspek ataupun adanya injuri pada uretra, ya, ataupun adanya cedera pada bladder neck. Dan relatif kontraindikasinya yaitu adanya operasi pada uretra atau struktur uretra. Oke. Ya, untuk pemasangan kateter pada laki-laki, ya, disarankan dengan posisi supine, ya.
Kemudian pada saat memasukkan kateter, ya itu kita harus memastikan kateternya itu sampai di ujung ya, sampai bentuk Y, ya, sampai batas portnya itu. Ya, kemudian kita harus pastikan dulu keluar urinnya ya, ada urin yang mengalir ya secara banyak gitu ya, tidak hanya netes-netes. Baru kemudian setelah kita pastikan flow of urinnya ada terkonfirmasi, baru kita inflasi balon. Ya, itu sangat penting ya untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti ruptur dari uretra. Nah, kemudian apabila pasiennya belum sirkumsisi, ya itu kulit preputiumnya harus dikembalikan ya untuk mencegah terjadinya parapimosis. Nah, pada laki-laki untuk lubrikasi gel itu harus disuntikkan ya menggunakan SPED ya. Tidak bisa hanya dilubrikasi pada kateternya saja. Jadi dilubrikasi sekitar 20 cc dengan gel ya, kemudian baru dimasukkan kateternya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah fiksasi ya, memfiksasi kateter dan memfiksasi urin bag. Ya, ini sangat penting ya. Jadi ketika kita melakukan kateterisasi itu bukan hanya insertion atau bukan hanya pemasangan yang penting. Ya, durante dan kemudian removal dari kateter itu juga menjadi sangat penting ya. Memfiksasi kateter ini pada laki-laki sangat penting. Kenapa? Karena mencegah uretral pressure ya, uretral pressure yang disebabkan oleh kateter tersebut ya. Harus bisa difiksasi di inguinal ataupun di femoral. Nah, kemudian regular emptying urine bag. Nah, itu untuk urine bag itu jangan sampai terlalu penuh ya. Kalau terlalu penuh ada risiko urine bag-nya itu menjadi sangat berat dan dia jatuh ya. Jatuh kemudian kateternya itu ketarik ya. Ini bisa menyebabkan cedera pada uretra. Nah, kemudian cara mencegahnya gimana? Cara mencegahnya itu kalau di urinnya sudah terisi setengah atau 2/3 itu harus segera dibuang urinnya ya. Kemudian kalau urinnya juga urin bagnya terlalu penuh ya itu bisa menyebabkan reflux ya, reflux urinnya dan menyebabkan infeksi. Oke, untuk kateterisasi pada perempuan itu disarankan dengan posisi supine dan frog leg position ya, pinggul sendi pinggulnya abduksi ya, agar memudahkan kita memasukkan kateter ke dalam meatusnya. Nah, ini untuk mempermudah memasukkan kateter itu tangan kiri atau tangan non dominan ya, non dominan itu melebarkan labia, kemudian tangan yang dominan memasukkan kateternya. Nah, pada perempuan ini untuk kateternya bisa dilakukan lubrikasinya di kateternya saja. Nah, untuk memudahkan visualisasi meatus, terutama pada pasien-pasien obesitas, ya, ini cukup sulit, apalagi memiliki lemak yang banyak pada suprapubik dan regioinguinal dan lipat pahanya, ya. Jadi sangat sulit kita memang mengidentifikasi meatusnya, memvisualisasinya. Nah, ini bisa dimudahkan dengan cara threaded Lundberg position, ya. Threaded Lundberg position ini pasiennya supine, kemudian kakinya dielevasi di atas kepala. Ya. Oke, untuk kateterisasi pada anak-anak ini yang penting ya. Untuk anak-anak itu retraksi dari kulit preputiumnya itu ya. Kalau memang masih ada tahanan, jangan terlalu ditarik ke belakang ya. Itu bisa menyebabkan nyeri. Ya, cukup terlihat metal eksternalnya itu sudah cukup untuk memasukkan kateternya. Nah, pada setelah kita melakukan insersi kateter ya, hal-hal penting yang perlu kita cantumkan di rekam medis atau yang kita catat ya, yang pertama yaitu indikasi. Ya, mengapa pasien ini dilakukan pemasangan kateter ya? Apakah karena retensi urin,
apakah karena hematuria atau persiapan operasi dan lain sebagainya. Ya, ini harus dicantumkan di dalam laporan setelah pemasangan insersi kateter. Kemudian ukuran kateter itu ukuran yang dipasang ukuran berapa ya? 16 frank, 18 frank atau 20 frank ya. Kemudian tanggal berapa dipasang ya, date of insertion. Kita rencanakan pemasangannya berapa hari ya, 3 hari atau 10 hari. Nah, itu harus dicantumkan rencananya. Kemudian adakah riwayat kateterisasi sebelumnya? Apakah ini yang pertama kali atau yang kedua kali ya? Yang ketiga, jumlah volume inflasi untuk balonnya itu berapa cc ya? Apakah 10 cc ataupun 20 cc ataupun 30 cc. Nah, ini harus dicantumkan nanti untuk memudahkan ketika melepas kateternya ya. Jadi harus tahu berapa yang dimasukkan dan berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian yang harus dicatat lagi itu volume dan warna dari urinnya ya. Ketika pada pasien-pasien retensi urin, setelah dilakukan pemasangan kateter, itu kita harus melihat inisial urinnya, ya, berapa volume urinnya, apakah 500 cc, apakah 1000, apakah 1500. Nah, ini nanti berhubungan dengan untuk menentukan diagnosis pasiennya, apakah dia akut urinary retention, apakah chronic urinary retention, ya, dan juga warna dari urinnya, apakah warnanya kuning jernih, apakah berwarna merah, ya, apakah keruh, ya. Next. Nah, ini kita selanjutnya membahas mengenai kasus-kasus sulit, ya, pada pemasangan kateter pada pria. Nah, pada laki-laki usia tua, ya, dengan BPH itu terjadi retensi ya, urin yang disebabkan oleh pembesaran prostat ya, terutama sumbatannya itu obstruksinya itu pada uretra posterior ya, pada uretra pars prostatica. Ya, seperti gambar di atas ini obstruksinya di level ini ya. Jadi di pars prostatikanya ini di situ kita lihat ada tonjolan ya. Tonjolan itu verumontanum ya, yang di bawahnya itu inferiornya itu ada sphincter external uretra. Nah, kemudian adenoma dari prostatnya itu menyumbat saluran uretra, menyumbat saluran kencing sehingga kateter tidak bisa masuk ya. Nah, ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana cara melakukan pemasangan kateternya. Next. Nah, kasus yang kedua ini akan sulit kita memasangkan kateter pada kasus-kasus struktur uretra. Ya. Pada gambar di atas ini ada pada gambar sistourethrografi ini kita bisa melihat adanya struktur uretra pada uretra anterior ya, pada uretra anteriornya itu ada penyempitan ya, sehingga kita sulit memasukkan kateter dengan ukuran 18 atau 16 frame. Nah, pada kasus di atas ya, pada kasus BPH ataupun pada kasus struktur uretra, nah apabila kita tidak bisa melakukan pemasangan kateter, kita dari anamnesis kita memprediksi mendiagnosis pasien ini curiga ke arah BPH atau struktur uretra. Pada kasus BPH, misalnya pasiennya usia tua, kemudian ada riwayat LUTS sebelumnya, nah itu cenderung belum pernah ada riwayat operasi sebelumnya, cenderung kita mengarah ke BPH. Nah, itu bisa kita lakukan pemasangan kateter dengan ukuran 18 frank. Apabila sulit untuk dilakukan insersi 18 frank, disarankan untuk menggunakan kateter 18 frank dengan foot tip ya, atau curve tip. Nah, curve tip ini tujuannya apa? Untuk membantu mengarahkan ya, atau sesuai track dari uretra pars prostatikanya, karena dia cenderung akan naik ke atas ya, membutuhkan bentuk seperti itu agar dia bisa masuk ya, memudahkan masuknya kateter. Nah, untuk pada pasien dengan kecurigaan struktur uretra ya, ini kita disarankan untuk menggunakan kateter yang lebih kecil ya, boleh ukuran 14 frank, boleh ukuran 12 frank. Nah, apabila tidak bisa juga dengan dilakukan ukuran yang lebih kecil, maka untuk kompetensi dokter umum ya, kita apabila pasiennya masih retensi urin ya, kita lakukan fungsi suprapubik ataupun sistostomi ya. Nah, ini
kemudian dirujuk ke spesialis urologi. Baik, untuk kateterisasi pada wanita ini beberapa kesulitan yang sering kita ketemukan yaitu adalah pada pasien-pasien dengan organ prolaps ya, terutama pasien-pasien usia tua ya. Nah, ini pada gambar di atas ini adalah kasus sistokel ya. Sistokel itu adalah ketika bulinya itu prolaps ya, turun ke bawah sehingga dia menekan anterior vaginal wall-nya, ya, dinding vagina anterior, ya, itu seperti kita lihat di gambar, sehingga menekan saluran uretra, ya, saluran uretranya itu menjadi bengkok, ya, atau kinking uretranya. Nah, sehingga pada kasus ini sangat sulit kita mengidentifikasi uretra, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah ketemu uretranya, itu sangat sulit untuk kita memasukkan kateter ya, karena dia bengkok atau dia kinking uretranya. Nah, sehingga pada kasus seperti ini kita harus bantu ya dengan sedikit menekan bagian uretranya, meatusnya itu ke arah superior ya, ke arah superior anterior sehingga uretranya itu menjadi lebih lurus dan bisa kita lakukan pemasangan kateter. Apabila ukuran 18 atau 16 tidak bisa masuk, bisa digunakan dengan kateter yang lebih kecil ya, 14 frank atau 12 frank. Ini pada kasus yang kedua yaitu karangkula atau uretral karunkel ini biasa terjadi pada pasien-pasien usia tua ya, pada pasien postmenopause. Ini biasanya disebabkan oleh defisiensi estrogen ya, yang dimana itu mukosa dari uretralnya itu ya keluar dan membentuk jaringan jinak ya, atau semacam tumor jinak pada meatusnya ya. Nah, ini akan sulit kita melakukan pemasangan kateter dengan ukuran 18 frank atau 16 frank ya. Ini kita usahakan dengan kateter ukuran lebih kecil ya, 14 atau 12 frank. Ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi dengan pemasangan kateter ya. Yang paling sering yaitu infeksi ya, urinary tract infection. Kemudian adanya iatrogenic trauma ya, ketika pemasangan kateter bisa menyebabkan perforasi uretra ya, injuri pada uretra, kemudian pada inflasi balon ya, ini harus sangat hati-hati, harus dipastikan balonnya masuk ke kandung kemih dengan memastikan adanya flow urin ya, bukan hanya netes-netes urinnya ya, harus ada flow urin ya. Kemudian pada saat pelepasan kateter, nah pada saat pelepasan kateter ini balon kateter harus benar-benar dipastikan sudah kempes ya, sudah habis semua cairannya dikeluarkan, baru dilakukan removal kateter. Nah, kemudian dapat terjadi struktur ya, diestimasi sekitar 3,4% ya setelah pemasangan kateter ada incidence dari uretral struktur. Kemudian yang keempat ini balon malfunction ya, atau balonnya itu tidak dapat dikecilkan ya, dideflasi ya, sehingga tidak dapat ditarik keluar ataupun tidak dapat di-remove kateternya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini biasanya pasien itu akan cenderung khawatir atau panik ya, untuk kenapa kateternya tidak bisa dilepaskan ataupun dia harus menjalani operasi selanjutnya ya. Nah, ini pada kasus-kasus seperti ini biasanya disebabkan karena adanya mekanisme valve-nya itu terganggu ya, adanya kesalahan di situ pada valve-nya. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya sumbatan pada channel inflasi atau pada balon portnya itu ada sumbatan di situ, ada debris ataupun ada kristalisasi dari cairan yang berada di dalam balonnya. Yang itu dapat menyumbat cairan dari balonnya untuk keluar ketika kita tarik keluar balonnya. Nah, ini ada penelitian menarik dari Turki ya, meneliti mengenai manajemen pada kasus-kasus di mana balon kateternya itu tidak dapat dikempeskan ya, tidak bisa dikeluarkan semua cairannya. Nah, pada kasus-kasus
yang seperti ini ya bisa dilakukan pemotongan pada ujung distal dari channel inflasinya ya. Channel inflasinya itu kemudian diperhatikan apakah cairannya itu bisa keluar ya, cairan dari balonnya itu bisa keluar atau tidak. Nah, ini dari penelitian tersebut yang berhasil hanya 2 ya, dari 22 pasien yang berhasil hanya 2 pasien dengan cara seperti itu. Nah, apabila cara seperti itu tidak berhasil, ya bisa kita lakukan dengan memasukkan guide wire ya dengan ujung yang stiffnya atau yang kakunya itu pada ujung proksimal, kemudian kita masukkan melalui channelnya. Nah, ini diharapkan sumbatan atau kristalisasi cairan pada channel tersebut itu bisa hilang ataupun bergerak ke atas ya, dan ujung dari guide wire yang kaku tersebut itu diharapkan bisa memecah dinding dari balonnya sehingga cairannya bisa keluar ya. Tapi dari penelitian ini dari 20 pasien yang dicoba dengan cara tersebut hanya 1 yang berhasil ya. Nah, apabila cara kedua tersebut itu tidak berhasil juga, bisa kita lakukan dengan bantuan USG ya, dengan USG suprapubik ataupun dengan transrektal ya. Nah, ini dengan kita membutuhkan juga jarum ya spinal ya. Kemudian kita identifikasi balon pada vesika urinaria, kemudian kita fiksasikan kateternya pada bladder neck dan kita puncture balonnya ya. Nah, ini keberhasilannya sangat tinggi ya, dari 11 pasien 10 yang berhasil dilakukan dengan cara ini ya. Nah, kemudian apabila cara itu juga tidak berhasil, ya biasanya tidak berhasilnya karena kemungkinan itu balonnya itu kecil ya, 5 cc atau 4 cc, sehingga karet atau rubber atau material balon kateternya itu masih sangat keras sehingga sulit ditembus dengan jarum tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan endoscopic laser intervention. Ya. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini ya, kita jangan melakukan manuver-manuver yang membahayakan pasien ya. Contoh misalnya kateternya tidak bisa di-remove ya, tidak bisa dikeluarkan, itu jangan ditarik-tarik ya, jangan diusahakan tetap di forceful retraction ya, jangan ditarik secara paksa. Nah, kemudian yang kedua, jangan menghiperinflasi balonnya. Jadi jangan memasukkan udara atau memasukkan cairan ke dalam inflation channel atau port balonnya itu untuk memecahkan balonnya. Ya, dimasukkan cairan 50 cc, 60 cc, 70 cc sampai balonnya pecah. Nah, ini berbahaya sekali karena sisa pecahan balon atau sisa material kateter tersebut itu bisa tertinggal di dalam kandung kemihnya, dan ada beberapa kasus juga hingga menyebabkan ruptur guling ya. Ada juga yang melakukan manuver seperti misalnya memasukkan cairan ya seperti minyak ya, mineral oil ataupun ether, chloroform seperti itu melalui inflation channel untuk memecahkan balonnya. Ini sudah tidak direkomendasi lagi ya, jangan cara-cara seperti ini karena dapat menyebabkan infeksi dan menyebabkan trauma pada uretra maupun kandung kemih. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Muhammad Puteh Mauni atas presentasinya tentang acute urinary retention. Sangat jelas sekali mulai dari indikasi, kontraindikasi, sampai dengan bagaimana cara kita menangani jika balon kateternya tidak bisa dilepaskan. Mungkin pasti banyak pengalaman dari teman-teman semua tentang kateter ini, tapi untuk pertanyaan ataupun saran mungkin nanti kita di akhir sesi pada saat diskusi bisa ditanyakan. Kemudian lanjut kepada